Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-348 di tahun 2024. Betapa kita telah menikmati penyertaan Tuhan sepanjang malam dan membangunkan kita kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali pagi ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Agar sepanjang hari ini perjalanan sisa hidup kita ada di dalam perkenanan kepada Tuhan. Alkitab menuliskan, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Inilah yang menjadi kebutuhan kita, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose yang berisi nasihat-nasihat praktis mengenai bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Ayat ini khususnya menekankan karakter-karakter Kristiani yang harus dikenakan oleh orang percaya. Nah, kita melihat berikut ayat ini mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dimulai dengan kata karena itu. Kata karena itu menghubungkan ayat ini dengan bagian sebelumnya dalam Kolose 3 yang membahas tentang melepaskan manusia lama dengan segala perbuatannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar kaliknya. Kalau kita baca ayat dari ayat 1 sampai 11 dari Kolose 3. Jadi ayat 12 merupakan konsekuensi logis dari identitas baru dalam Kristus. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Frase ini memberikan dasar bagi perintah selanjutnya. Orang Kristen adalah orang-orang pilihan Allah yang berarti mereka telah dipilih oleh Allah untuk menjadi miliknya. Mereka juga dikuduskan yang berarti dipisahkan dari dosa dan dunia untuk tujuan Allah. Dan mereka dikasihinya yang menunjukkan kasih Allah yang besar dan tanpa syarat kepada mereka. Identitas ini memberikan motivasi dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan panggilan Allah. Lanjut dikatakan, kenakanlah. Kata kenakanlah adalah kata perintah dalam bentuk aorist imperatif yang menekankan tindakan yang harus dilakukan sekali untuk selamanya. Meskipun implikasinya adalah tindakan yang berkesinambungan, ini bukan sekedar perasaan atau emosi sesaat, tetapi sebuah keputusan yang disengaja dan tindakan yang berkelanjutan untuk mempraktekkan karakter-karakter ini. Analogi mengenakan pakaian menggambarkan bahwa karakter-karakter ini harus menjadi bagian menyeluruh dari kehidupan orang Kristen, terlihat dan dirasakan oleh orang lain. Belas kasihan berarti
perasaan iba dan simpati yang mendalam terhadap penderitaan orang lain, yang mendorong tindakan untuk meringankan penderitaan tersebut. Kata kemurahan mengacu pada kebaikan hati, keramahan, dan kemauan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini lebih dari sekedar belas kasihan, tetapi juga tindakan aktif untuk membantu dan memberkati orang lain. Kata kerendahan hati bukanlah sikap rendah diri atau minder, tetapi kesadaran yang benar akan diri sendiri di hadapan Allah dan sesama. Ini berarti tidak sombong, tidak meninggikan diri, dan bersedia melayani orang lain. Kata kelemah lembutan menggambarkan sikap yang lembut, sabar, dan terkendali. Ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali. Orang yang lemah lembut tidak mudah marah atau tersinggung, tetapi mampu mengendalikan emosinya dan bersikap tenang dalam menghadapi kesulitan. Kata kesabaran berarti ketahanan dalam menghadapi kesulitan, provokasi, atau penundaan. Ini adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tabah dalam situasi yang sulit dan tidak mudah menyerah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Karakter-karakter ini bukanlah pilihan, tetapi perintah yang harus ditaati oleh setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana aplikasi ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, berempati terhadap penderitaan orang lain dan bertindak untuk membantu mereka. Berikut, bersikap ramah dan murah hati kepada semua orang. Yang ketiga, hindari kesombongan dan meninggikan diri, serta bersedia melayani orang lain dengan rendah hati. Dan berikut, mengendalikan emosi dan bersikap tenang dalam menghadapi kesulitan. Tetap tabah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kolose 3:12 merupakan panggilan yang jelas bagi setiap orang Kristen untuk hidup sesuai dengan identitasnya sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Dengan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, orang Kristen dapat memancarkan kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
selain puji dan sembahkan. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, dan kami mohonkan berkat-Mu Tuhan pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.